Selamat malam kepada Bu Yeni Solvia SPD MPD, selaku dosen mata kuliah perkembangan peserta didik. Kami dari kelompok 4 dengan anggota Fagel Pandua Perlio, Mikaela Mutama Mesah, dan Sepdian. Berikut hasil video perkembangan peserta didik dengan tema perkembangan sosial dan emosional peserta didik. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Fagel Pandua Perlio mengenai pengertian perkembangan sosial dan emosional peserta didik. Di sini saya akan mulai menjelaskan mengenai pengertian perkembangan sosial dan emosional peserta didik. Perkembangan sosial emosional adalah kepekaan peserta didik untuk memahami perasaan orang lain ketika berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Tingkat interaksi antara anak dengan orang lain dimulai dari orang tua, teman bermain, saudara, hingga masyarakat yang luas. Perkembangan sosial dapat pula diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi. Nah, selanjutnya ada pengertian menurut para ahli. Di sini itu saya mengambil dari menurut Yusuf dari 2010 halaman 122. Perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi hingga meleburkan diri menjadi suatu kesatuan dan saling berkomunikasi dan bekerja sama. Anak atau peserta didik dilahirkan belum bersifat sosial. Anak belum memiliki kemampuan untuk bergaul dengan orang lain untuk mencapai kematangan sosial. Anak harus belajar tentang cara-cara menyesuaikan diri dengan orang lain. Kemampuan ini diperoleh anak melalui berbagai kesempatan atau pengalaman bergaul dengan orang-orang di lingkungannya, baik orang tua, saudara, teman sebaya, atau orang dewasa lainnya. Nah, emosi menurut English. Emosi adalah a complex feeling state accompanied by characteristic and granular activities, yaitu suatu keadaan perasaan yang kompleks yang disertai karakteristik kegiatan kelenjar dan motoris. Emosi merupakan suatu gejolak penyesuaian diri yang berasal dari dalam dan melibatkan hampir keseluruhan diri individu. Menurut Goleman, menyatakan bahwa emosi merujuk pada suatu perasaan atau pikiran-pikiran khasnya, suatu keadaan biologis dan psikologis, serta serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Selanjutnya adalah perbedaan perkembangan sosial dan emosional dan tujuan dan mengapa sangat penting. Perkembangan sosial adalah tingkat jalinan interaksi anak dengan orang lain, mulai dari orang tua, saudara, teman bermain, hingga masyarakat luas. Perkembangan sosial pada masa remaja berkembang kemampuan untuk memahami orang lain sebagai individu yang unik, baik menyangkut sifat-sifat pribadi, minat, nilai-nilai, atau perasaan sehingga mendorong remaja untuk bersosialisasi lebih akrab dengan lingkungan sebaya atau lingkungan masyarakat, baik melalui persahabatan atau percintaan. Selanjutnya ada perkembangan emosional. Perkembangan emosional adalah luapan perasaan ketika anak berinteraksi dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Pola perkembangan emosional masa peserta didik adalah sama dengan pola perkembangan emosional masa kecil. Jenis perkembangan emosional yang secara normal dialami adalah cinta atau kasih sayang, gembira, amarah, takut, dan cemas, cemburu sedih, dan lain-lain. Dalam sejumlah penelitian, perkembangan emosional sangat dipengaruhi oleh faktor kematangan dan faktor psikologi pendidikan. Selanjutnya, penjelasan tujuan pembelajaran perkembangan sosial dan emosional akan dibacakan oleh Sepdian. Tujuan dari pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran sosial dan emosional adalah hal yang dilakukan secara kolaboratif. Hal ini sangat penting untuk keterampilan yang dibutuhkan untuk dapat bertahan dalam masalah sekaligus mempunyai kemampuan untuk memecahkannya. Hal ini bertujuan untuk 1. Memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi. 2. Menetapkan dan mencapai tujuan positif. 3. Merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain. 4. Membangun dan mempertahankan hubungan yang positif. 5. Membuat keputusan yang bertanggung jawab. Mengapa sangat penting? Pentingnya perkembangan sosial bagi peserta didik dalam proses pembelajaran adalah untuk mengarahkan peserta didik baik dalam berperilaku maupun dalam kegiatan proses pembelajaran. Peserta didik yang memiliki perkembangan sosial yang baik cenderung mendapatkan hasil belajar yang baik. Pembelajaran sosial emosional sangat penting bagi siswa karena mengajarkan mereka keterampilan hidup yang penting, termasuk kemampuan untuk memahami diri mereka sendiri, mengembangkan citra diri yang positif, bertanggung jawab atas tindakan mereka, dan menjalin hubungan dengan orang-orang di sekitar mereka. Karakteristik perkembangan sosial peserta didik menurut
Pandi 1992-111 adalah sebagai berikut. 1. Mudah terpengaruh, mudah sakit hati karena kritikan. 2. Suka membual. 3. Suka berteman, ramah tamah, dan senang terhadap teman-teman lain. Karakteristik perkembangan emosional anak menurut Boyden. 1. Memiliki keinginan untuk menyenangkan hati teman. 2. Sudah lebih mampu mengikuti aturan. 3. Sudah lebih mandiri di satu sisi, namun juga menunjukkan ketergantungan di sisi lain. 4. Sudah lebih mampu membaca situasi. 5. Mulai mampu menahan tangis dan kekecewaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial pada anak usia dini berkaitan dengan hubungan interaksi antara satu individu dengan individu lainnya. Manusia juga pada umumnya saling membutuhkan. Berkaitan dengan hal itu, perkembangan sosial manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: pertama, keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan anak, termasuk perkembangan sosialnya. Kondisi dan tata cara kehidupan keluarga merupakan lingkungan yang kondusif bagi sosial anak. 2. Kematangan. Bersosialisasi memerlukan kematangan fisik dan psikis. Untuk mempertimbangkan dalam proses sosial, memberi dan menerima pendapat orang lain memerlukan kematangan intelektual dan emosional. 3. Status sosial ekonomi. Kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi atau status kehidupan keluarga dalam lingkungan masyarakat. Sehubungan hal itu, dalam kehidupan anak senantiasa menjaga status sosial anak dan ekonomi keluarganya dalam hal tertentu. Maksud menjaga status sosial keluarganya itu mengakibatkan menempatkan dirinya dalam pergaulan yang tidak tepat. 4. Pendidikan. Pendidikan merupakan proses sosialisasi anak yang terarah. Pendidikan dalam arti luas harus diartikan bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh kehidupan keluarga, masyarakat, dan kelembagaan. 5. Kepastian mental, emosi, dan inteligensi. Kemampuan berpikir mempengaruhi banyak hal, seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan berbahasa. Anak yang berkemampuan intelektual tinggi akan berkemampuan bahasa secara baik. Pada kasus tertentu, seorang jenius atau superior sukar untuk bergaul dengan kelompok sebaya, karena pemahaman mereka telah setingkat dengan kelompok umur yang lebih tinggi. Sebaliknya, kelompok umur yang lebih tinggi dewasa tetap menganggap dan memperlakukan mereka sebagai anak-anak. Selesai sudah hasil video kami dengan tema perkembangan sosial dan emosional peserta didik. Mohon maaf jika ada salah.